Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari ini menggelar rapat kerja nasional Rakernas di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Rakernas akan dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti dan diawali dengan pentas seni kebudayaan Indonesia. Rakernas 4 PDIP yang digelar pada 29 September hingga 1 Oktober ini akan membahas terkait kedaulatan pangan hingga Pilpres 2024. Rakernas akan dihadiri ribuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia. Ribuan petani dan nelayan itu nantinya akan bertemu para pemimpin nasional hingga seluruh kader PDIP. Presiden Joko Widodo disebut juga turut menghadiri Rakernas PDIP. Selain itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju juga akan mengikuti acara ini. Tim TV One mengabarkan. Oke, akankah diumumkan sosok cawapres dari Ganjar Pranowo? Apakah ini PDIP akan mengulang strategi last minute seperti 2014-2019 nggak ya, Bay? Nah, nanti kita langsung tanyakan ya ke PDIP. Tapi dialog ini atau diskusi ini akan dipandu oleh rekan kami, ada Maria Segaf langsung dari halte bus Transjakarta Bundaran HI. Aya, silakan Aya. Oke, Mbak Yuvita, terima kasih banyak. Ini tadi obrolannya di belakang layar udah seru nih ya. Ini akan kita bawa ke depan layar. Sudah hadir nih sejumlah narasumber kami. Kalau gitu langsung saja kami mulai diskusinya. Kami perkenalkan satu persatu. Sudah ada Bang Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Maria. Duh, cerah sekali pagi hari ini ya. Tidak hanya dari warna bajunya gitu loh. Tempatnya juga bikin cerah. Wah, terima kasih banyak, Bang. Tadi saya udah diajarin sejarah tempat ini sama Mas Gitu ya. Hasto. Dan juga sudah ada Bang Effendi Ghazali, analis politik. Selamat pagi, Bang. Iya, tadi saya ditanyain oleh Maria kenapa bajunya begini. Maknanya apa nih? Maknanya kalau saya sederhana, kalau suka pesawat-pesawat terlambat di bandara itu, saya nyari baju yang diskon itu aja. Oh gitu ya, bukan karena ada baju garis-garis dengan warna partai, bukan ya, Bang? Bukan, ini banyak partai loh yang warnanya begini. Siap. Oke, paling tidak yang paling menarik dan juga paling ditunggu-tunggu adalah Rakernas PD Perjuangan yang akan berlangsung hari ini begitu ya, hingga nanti tanggal 2 Oktober, betul ya, Bang ya? Tanggal 1. Tanggal 1 Oktober. Nah, apa kemudian surprise yang dimaksud oleh PD Perjuangan yang akan hadir di momentum Rakernas PD Perjuangan ini? Yang ditunggu-tunggu pasti adalah cawapres, tapi sudah ditepis duluan nih, katanya tidak akan diumumkan hari ini ya, tapi yang namanya PD Perjuangan pasti akan full of surprise gitu ya. Kita masih akan menunggu mengenai hal itu. Nah, yang menarik adalah tema pada Rakernas kali ini, Bang Hasto, itu adalah kedaulatan pangan hingga Pilpres. Tapi kenapa kedaulatan pangan yang diangkat, Bang? Ya, kita melihat bagaimana di dalam pertarungan geopolitik global, pangan telah menjadi alat hegemoni suatu negara. Pangan ini kehidupan kita. Pangan ini merupakan mati hidupnya bangsa, kata Bung Karno. Nah, sehingga di tengah narasi Pilpres yang hanya berbicara tentang tokoh, siapa yang menjadi capres-cawapres, PD Perjuangan menyampaikan suatu komitmen tentang pentingnya membangun kedaulatan pangan. Apalagi akhir-akhir ini harga beras mengalami kenaikan, Presiden harus melakukan operasi pasar, dan ada pihak-pihak juga yang gagal di dalam menjabarkan kebijakan Presiden. Oh, maksudnya itu yang food estate kemarin maksudnya, Bang Hasto? Jadi kita konstruksikan kembali tentang pokok-pokok kebijakan pangan yang nanti akan menjadi komitmen PD Perjuangan dan Pak Ganjar Pranowo. Dan kami hadirkan 4.000 petani dan nelayan untuk menyatakan bahwa pangan ini menjadi keunggulan kita di masa depan. Sehingga pangan jangan dipersepsikan dengan lumpur, dengan kemiskinan, tetapi ini adalah suatu harapan untuk hidup di tanah air kita sendiri dan membangun hegemoni kita dengan pangan. Oke, komitmen konkretnya mengenai kedaulatan pangan ini yang akan dihadirkan di Rakernas nanti apa? Tentang semacam manifesto kedaulatan pangan yang nantinya akan dirumuskan di dalam Rakernas yang keempat ini. Oke, ada yang menarik dalam pembukaan hari ini nanti? Ya, ekspresi terhadap petani itu bagaikan lagu kasih ibu yang mencintai seluruh semesta, maka petani pun juga posisinya seperti itu. Hanya PD Perjuangan karena dengan ideologi Pancasilanya, semangat kepada Pak Marhennya, kita angkat sebagai sentral kebijakan pangan kita. Ya, sempat di-spill juga, Bang, oleh Anda dan juga oleh beberapa elit PD Perjuangan. Akan ada surprise dalam Rakernas kali ini. Surprise-nya dalam bentuk apa? Ya, surprise-nya dalam bentuk desain acaranya. Kemudian yang hadir pun sebenarnya juga figur-figur yang menarik.
mengatasi berbagai rumor. Saat ini sepertinya ada ketegangan-ketegangan politik, padahal sebenarnya secara historis, emotional bonding itu tidak ada persoalan antara Ibu Mega, Pak Jokowi, dan juga dari yang hadir. Karena baru kali ini ada satu partai politik yang mengadakan rapat kerja nasional dengan menghadirkan 4.000 petani dan nelayan. Ini sudah masuk dalam rekor muri. Oke, itu gebrakan-gebrakan yang memang selalu dibuat oleh PD Perjuangan ya. Kita untuk tokoh kita simpan dulu, kita bahas mengenai tema pentingnya itu adalah kedaulatan pangan, Bang Effendi Ghazali. Ada subtema juga sebenarnya. Subtemanya adalah pangan, lambang supremasi kepemimpinan negara untuk dunia. Sehingga kalau pangan ini kita bangun ke depan, ini akan menjadi bagian dari identitas kita. Di tengah-tengah krisis pangan global, kita justru menyampaikan suatu gagasan bahwa Indonesia menjadi sumber pangan dunia. Ya, menarik Bang. Pangan hak dasar setiap warga negara soalnya ya. Tapi kalau Effendi Ghazali yang mengamati mengenai tema dan juga subtemanya tadi, pangan untuk kedaulatan pemimpin, seperti apa? Ini bukan soal spill atau tidak, tapi kan menjadi penting untuk mengambil momentum ini. Kalau Anda tanya apa surprise-nya, saya rasa pengumuman calon wakil presiden belum. Atau tidak. Ini saya mengatakan, saya merasa tidak akan ada itu. Tapi kalau gitu apa dong surprise-nya? Tidak ada surprise juga surprise loh sebetulnya gitu ya. Tapi saya bukan rasa PD Perjuangan itu. Karena itu kedaulatan pangan ini. Jadi saudara-saudara, surprise pertama adalah kedaulatan pangan ini. Jadi nanti calon pemimpinnya itu atau calon presidennya tepatnya kan sudah jelas, Ganjar Pranowo akan menyampaikan kira-kira bagaimana membuat supremasi pangan ini. Nah, langsung di kepala orang akan ada perbandingan antara cara berhasil bagaimana dan yang cara yang gagal juga ada. Yang kurang berhasil bagaimana gitu yang ya. sempat ramai kemarin dibahas. Artinya ini adu gagasan antara baca pres beberapa koalisi sudah akan berlangsung mulai saat ini. Enggak, nanti rakyat yang nonton. Rakyat yang nonton, oh kalau gagasannya seperti ini sama aja bisa kurang berhasil juga, atau oh kalau gagasannya begini lebih mendasar bisa berhasil begitu. Ini kan memang mereka memanfaatkan momentum yang ada asap, ada api. Ini kata beliau ini loh ini ya. Saya sempat ngobrol juga yang soal cekik dan tampar itu gitu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan, ada yang saya simpan sesuai dengan pesan yang saya wawancara. Tapi isu ini memang penting karena akan segera dibicarakan juga di bulan-bulan depan. Saya dengar APEC itu di Singapura juga akan bahas. Jadi isu ini menjadi elemen dari kejutan itu, elemen of surprise itu tadi. Nah yang kedua sebetulnya yang menarik, itu kalau saya ingat ya, 6 September 2013 berarti. Yang seperti ini kan, menjelang pergantian presiden itu, dulu sama di Ancol ya, Rakernasnya ya. Sempat di Ancol. Saya ingat dua spanduk lah yang ditampilkan oleh pendukung Pak Jokowi pada waktu itu. Yang pertama, Indonesia menuju perubahan. Jadi jangan galak-galak terhadap perubahan, biasa Karena sempat aja. diusung juga Dulu pernah perubahan juga, setiap 2 periode orang akan ngomong perubahan. Nah yang kedua yang penting, waktu itu tuh ditebarkan juga spanduk, antara lain Agus Ramujiwo itu dan kawan-kawan mengatakan gini, Presiden Jokowi presiden atau tidak sama sekali. Nah ini juga penting. Ini apakah akan diusung sama nih ya? Bukan maksudnya untuk tidak bikin ragu-ragu dua poros, apa mau gabung-gabung. Enggak, saya cuma ngingetin loh, 6 September 2013 waktu itu. Ya. Jokowi presiden atau tidak sama sekali. Iya, Ini itu kan yang isu juga penting. akan mungkin juga isu yang harus diperkuat oleh PD Perjuangan. Menarik Bang, dari segi tema nampaknya ini memang momentum yang diambil untuk memperkuat juga identitas dari baca pres yang diusung oleh PD Perjuangan. Tapi yang paling menarik adalah siapa sajakah tokoh-tokoh yang akan hadir dalam Rakernas PD Perjuangan? Akankah kemudian juga menjadi satu sinyal untuk menentukan pasangan dari seorang Ganjar Pranowo? Kita akan bahas nanti saja ya saat lagi. Iya, kita lanjutkan perbincangan pemirsa, karena di halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia ini nampaknya sudah semakin terik ya, agak
agak-agak panas. Kita perpanas juga dialog kita gitu ya. Tahun menjelang 19 sampai 25 Oktober agak makin panas. Nah, itu Nanti dia. November baru mulai hujan ya. Pendaftaran capres-cawapres itu kayaknya ya. Nah, Iya. menarik Bang kalau kita berbicara mengenai itu. Walaupun memang ditepis tidak akan ada pengumuman siapakah cawapres yang akan disandingkan oleh Ganjar, tapi tokoh-tokoh yang akan hadir di sana termasuk juga ada Presiden Joko Widodo. Kemudian juga ada sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Dan siapa lagi surprise yang akan datang tokoh-tokohnya? Sebentar, tidak ada pengumuman itu kan dalam perspektif pakar komunikasi. Oh, iya. dari PD Perjuangan seperti apa? Ya, tapi bisa juga misalnya tiba-tiba Ibu Mega melihat ketika segala sesuatunya sudah Tepat matang, waktu matang ya. lalu beliau umumkan, melihat misalnya ada 4.000 petani yang berkumpul, melihat apa yang dipamerkan, spirit dari seluruh kader partai, tiba-tiba tergeraklah mata hati dan pikiran yang sudah terkristalisasi Kita tunggu di itu. dalam perenungan Waduh. berbulan-bulan, tiba-tiba beliau menyampaikan. Ada Bisa perubahan juga narasi terjadi. nih, karena kan saya juga sempat dengar Bang Hasto sampaikan tidak, karena kemudian kita akan fokus kepada kedaulatan pangan. Iya memang ini kan desain. Ya, ya, ya. Jadi ketika kami diberikan arahan oleh Ibu, pokoknya fokus pada masalah pangan, kedaulatan, bicara detail. Kalau di situ ada sorghum, tampilkan sorghum ini dari hulu ke hilir, bagaimana manfaat sorghum dibandingkan dengan beras, diversifikasi pangan kita ini Oke. negeri dengan sumber pangan yang luar Tetap biasa. komitmen di sana ya. Itu. Artinya berarti dimungkinkan juga jika pengumumannya akan dilakukan di Rakernas kali ini. Misalnya kan nanti juga ada pertemuan dengan Presiden, Wow. pertemuan dengan para ketua umum pendukung Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba krak, muncul nama, bisa Wih. dimungkinkan. Oke, kalau muncul nama, artinya sebenarnya masih ada beberapa namakah? Bukankah sebelumnya sudah disampaikan, sudah ada nama yang dikantongi Bu Mega, disetujui Pak Jokowi, disetujui oleh koalisi partai juga? Sudah ada nama karena jauh sebelum Pak Ganjar diumumkan, itu di dalam makan bersama saksinya Mas Pramono Anung dan saya sudah dibahas kira-kira nama-nama yang akan mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Nama-nama, artinya belum satu Saat nama. itu nama-nama Ya. kemudian kan dicermati secara dinamis, peta politiknya bagaimana, pasangan si A, si B bagaimana, sehingga nama itu sudah dikerucutkan oleh Ibu Megawati. Bahkan para ketua umum dalam 2 kali rapat terakhir juga sudah menyampaikan masukan-masukan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Oke. termasuk ketika secara khusus diterima oleh Ibu Megawati. Oke. Menarik, Bang. Hanya saja, Hanya saja. apakah mau dibongkar pada masa Rakernas ini atau kemudian menunggu momentum pendaftaran seperti yang dikatakan oleh Profesor Effendi Ghazali tadi, yang memang mencermati tanda-tanda alam dan bagaimana harapan rakyat ini, beliau pakarnya. Maka tadi beliau juga mengatakan kepada saya, kalau si A ini bisa dimunculkan, ini akan menciptakan elemen of surprise yang luar biasa. Dan itu akan muncul nggak si A yang tidak boleh saya sebutkan namanya ini? Maria juga ngomong gitu. Artinya begini, artinya ya entah satu nama ataupun nama-nama itu dipastikan akan hadir dalam Rakernas kali ini. Ya pasti, karena Oke. apa? Karena ini kan secara daring juga terjadi. Nama-nama misalnya ada beberapa menteri yang ke luar negeri minta izin tidak bisa hadir. Ya kami kasih Jadi linknya. kedatangan Clue, Bang. didefinisikan. Kita kasih linknya. Oke. Kita kasih linknya. Oke. Ada juga yang datang di situ. Ya kita lihat nanti. Jadi clue-cluenya sebenarnya sudah keluar nih. Bang. Kedatangannya bisa secara fisik, bisa daring, ya kan? Oke. Berarti sedang ada di luar negeri. Iyalah, clue-nya sudah mulai dapat lah itu. Tapi poinnya bukan itu. Yang pertama ini ya, sebagai masukan. Sebetulnya nggak boleh itu pengumuman-pengumuman penting berdasarkan perasaan seseorang, jangan. Tapi bahwa kemudian perasaan itu ya pada waktu yang tepat disampaikan, oke. Ini berdasarkan kalkulasi. Oh, sudah ada ada kalkulasi. aspek Ada Seorang kalkulasi. Lihat juga. langit pada warna Ya, biru. nah itu. Polusi Kan sudah tondo-tondo berkurang. biasanya kalau Polusi misalnya sudah PD Perjuangan. berkurang. Reagan pernah ditanya soal itu dan dia bilang waktu itu semua ahli-ahli bilang nggak boleh pakai perasaan. Artinya perasaan itu satu tarikan nafas dengan narasi. Nah kalau bicara narasi berarti rasionalitas. Pertanyaannya yang datang ini nanti apakah tadi Kabinet Indonesia Maju atau Koalisi Indonesia Maju juga datang ini? Nah, iya. Tadi sempat saya tanyakan itu, Bang. Jadi yang datang hanya Menteri Kabinet Indonesia Maju atau juga Koalisi Indonesia Maju Kenapa juga saya datang? tanyakan demikian? Karena saya belum yakin akan segera muncul nama cawapres sekarang. Selain kebutuhan daring, ya ada juga persoalan. Sudah siap ya kalau sekiranya nih Mahkamah Konstitusi mengatakan boleh 35 tahun dan saya tuh berbicara gini, ada Suko Widodo, komunikolog dari Jawa Timur tuh melihat banyak itu spanduk-spanduk Prabowo Gibran. Nah, kalau Pak Prabowo datang sebagai Kabinet Indonesia Maju,
ya kan? Tapi pada saat yang sama juga koalisi Indonesia Maju. Sudah siap ya kalau ternyata Prabowo Gibran misalnya, kan nggak apa-apa kan? Kadernya nih ya kita PDI Perjuangan apakah kan itu jadi pertimbangan juga? partai yang matang, kita telah mengalami gemblengan yang luar biasa. Sehingga kami udah siap dalam segala medan perjuangan. Yang penting kan solid, yang penting semua bergerak, berada di tengah-tengah rakyat, di tengah-tengah akar rumput. Nah, siapa yang datang nanti? Tadi kan udah ditanyakan, ya tentu saja presiden, wakil presiden, para menteri yang menjadi sahabat dari Ibu Mega dan PDI Perjuangan, kemudian ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, kemudian tim kampanye, tim pemenangan nasional seperti Pak Arsyad, kemudian ada Pak Andika tetapi beliau izin, kemudian Tuan Guru Bajang, sehingga tokoh-tokoh ini dihadirkan karena kami membagi Rakernas selama 3 hari pada materi yang berbeda. Hari pertama tentang pangan, fokus pada petani, nelayan, termasuk aspek-aspek teknologinya. Kemudian hari kedua tentang pembekalan pemilu legislatif untuk seluruh caleg. Hari ketiga baru berbicara tentang pilpres. Sehingga ini satu nafas. Kalau pertama ini bicara narasi, komitmen keberpihakan, ideologi pembebasan. Hari kedua pergerakan di akar rumput oleh caleg. Hari ketiga baru pemenangan Pak Ganjar. Itu dia. Artinya termasuk seluruh kader. Mas Gibran hadir juga? Ya kami undang. Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kami undang. Kader Bang. PDIP. Nah enggak kan, yang menarik itu pasti kita tunggu 3 pidato ya. Pidato Ibu Ketua Umum, pidato Pak Ganjar ya, antara lain ini kalau kedaulatan pangan, bagaimana membuat supremasi pangan. Gagasannya kita tunggu kan pasti akan iya, hadir. gagasannya bagaimana seperti itu. Nah, dibandingkan dengan rencana-rencana atau yang sudah ada. Nah, yang ketiga pidato Pak Jokowi. Jangan-jangan ada kalimat-kalimat seperti ini. Enggak, artinya loh, kalau ilmuwan ini ngomong itu memprediksi. Tapi bisa juga gara-gara ngomong terus justru tidak terjadi. Jadi berubah. Ini Indrayana pernah membuktikan. Tapi maksud saya begini loh, kok anak saya diajak-ajak jadi wakil presiden. Ya saya tidak tahu anak-anak saya itu diberi kebebasan gitu loh. Ya kan, mereka sudah punya kartu keluarga sendiri-sendiri loh. Nah itu dia, Gibran narasi udah juga punya sudah kartu keluarga disampaikan. sendiri. Kaisang juga udah punya kartu keluarga sendiri ya. Dan jadi Mas Kaisang belum menjadi anggota PDI Perjuangan. Iya. Enggak, tapi kalau Berbeda sudah jadi anggota Mas Gibran. Nah, PDI jadi nanti Perjuangan, akan treatmentnya berbeda juga kan untuk enggak, kalau Gibran kartu ini? keluarganya udah bisa? Bukan, kita kan untuk masuk ke partai, ini kan harus telsel aktif. Seseorang harus mengajukan diri untuk memiliki KTA. Siap. Sehingga dari keluarga Pak Jokowi yang baru ber-KTA adalah pertama Pak Jokowi sendiri, kemudian yang kedua Mas Gibran, Mas Bobi, kalau Mas Kaisang belum. Ya, karena kan di PSI. Oke, baiklah kalau begitu yang paling menarik dan juga ditunggu sekali lagi penegasan. Artinya masih dimungkinkan pengumuman cawapres di Rakernas kali ini, Bang? Ya kita lihat analisis dari rakyat. Kan kita mendengarkan kan para pakar yang membaca bagaimana harapan Kita dari tunggu rakyat suasana itu. hati dari Prof. Bu Mega Effendi udah begitu ya? jelas. Ya, oke. Bukan suasana hati. Ini kan semua kan berdasarkan kalkulasi yang Siap. matang. Enggak di Kalau dalam desain Oke, juga. sampai di sana berarti. Sampai di sana, Bang. Rasa itu soal momentumnya. Kan sudah ada 10 Biar nama, penasaran. 5 nama, 2 nama, 1 Mengerucut. nama. Kok ada 1 nama plus daring ini? Nah, itu dia. Nanti kita tunggu siapa ke tokoh-tokoh yang datang yang secara fisik Dan maupun siapa juga yang secara daring? Bukan. Itu Satu nampaknya nama clue yang paling penting yang ya. datang atau yang daring. Oh, gitu. Yang datang atau tidak. Sudah cukup sampai di sana, Bang, biar masih penasaran. Besok Enggak, kita bahas lagi. perhatikan kalau siapa gitu ya. yang daring. Itu Oke, penting. terima kasih banyak Mas Hasto. Terima Sama-sama. kasih juga Iya. Bang Effendi Ghazali. Jadi paling tidak clue-cluenya itu. Kita tunggu saja nanti siapa yang datang dan juga yang hadir secara daring ya. Vita, Bayu, menarik. Oke, wah ini menarik sekali nih. Maria tadi sudah disampaikan nih, sebetulnya clue dari Mas Hasto yang disampaikan adalah akan diumumkan di momentum yang tepat. Momentum tepat itu hari ini atau nanti ketika hari H pendaftaran Capres-Cawapres 2014-2019 by Yusuf Kala, Ma'ruf Amin tuh semua diumumkan ketika hari H pendaftaran. Akankah mengulang itu yang ditunggu tuh? Momentum yang tepat tuh mulai hari ini sampai tanggal 24 Oktober. Itu dia.